Yang pasti dinamika saya dengan Coach Sintayong saya rasa cukup dinamik. Dan saya selalu present sebagai orang profesional yang punya target. Dan itu Coach Sintayong apresiasi, makanya kita dekat sekali sekarang. Awal-awalnya saya nggak gitu dekat terus terang, karena ya saya nggak tahu. Ya, karena ya Sintayong sudah ada sebelum periodenya iya, Pak Erik jadi kan sebenarnya. tetapi kan saya juga dengar keluhan dia, target dia. Ya, dan saya rasa apa yang saya lakukan kan ini buat kebaikan tim, bukan memanjakan tim. Contoh misalnya, waktu ada isu, wah ini siapa nih tim Indonesia charter pesawat ke Vietnam. Ya. Dibiayain pengusaha katanya. Iya, ya itu PSSI. Kenapa gini? Saya bukan memanjakan, karena gini, recovery-nya itu harus cepat. Kalau pemain kita harus pergi ke sebuah titik, terus transit 3-4 jam terbang lagi, udah kehilangan waktu berapa jam dia. Ya, contoh kemarin waktu kita berangkat ke Prancis, kan pilihannya pulang dulu atau berangkat ke Prancis. Langsung. Itu juga diskusi, enggak berangkat ke Prancis. Ya, hotel mahal loh, iya habis gimana? Dari pulang lagi ini kan. Nah, ya, Dan itu diskusi Pak Erik dengan STY? ya semua sama tim official. Gitu. Cuman requestnya STY pasti saya dengar kan dia yang lebih tahu timnya. Gitu. Nah ini yang saya lakukan, kenapa misalnya kayak pemain naturalisasi juga. Ya bukan sebuah hal yang baru sebenarnya naturalisasi di sepak bola Indonesia. Tapi itu pasti juga sudah banyak. Itu bagian dari permintaan STY. Kombinasi. Untuk supaya cepat paling tidak. Enggak, kombinasi. Kalau banyak orang melihat naturalisasi terlepas dari pro kontranya Pak Erick Thohir ini semacam panadol gitu untuk tidak menyebut brand, tapi paling tidak ada sesuatu yang bisa dengan cepat kita lakukan. Saya nggak ngelihat itu. Gini, kalau kita FIFA itu sangat global pemikirannya. Ya karena FIFA tahu sepak bola ini olahraga nomor 1 di dunia. Artinya apa? FIFA juga berharap. Kenapa Presiden Gianni juga datang tadi berharap, Indonesia naik kelas gitu. Dengan transformasi yang sudah dijalani sama. FIFA juga berharap kompetisi level sepak bola dunia ini makin hari makin seimbang. Gitu. Nah ini ya, yang. Paham, tadi konteksnya untuk naturalisasi. Iya ini sama, ini poinnya. Makanya saya bilang kalau kita bicara naturalisasi sebagai panadol saya nggak setuju. Kenapa? Kalau kita lihat Prancis namanya Mbappe. Oke. Itu kenapa nggak Luis atau Ferrard gitu. Atau misalnya di Inggris sekarang ada Saka. Oke, jadi Pak Erik lihat bahwa naturalisasi ini bukan hanya sekedar jangka pendek, itu bisa dilakukan sampai kapanpun. Jalan seiring. So ini bukan jangka pendek, sampai kapanpun. Harus dibangun, liganya juga harus menghasilkan pemain. Kalau ada pemain Indonesia di luar negeri yang punya merah putih, ya ingin bermain, ya kita harus welcome karena ini. Tapi it's not about money. Nah kalau semuanya uang, ya saya enggak. Karena buat saya merah putih penting. Habis itu ada bonus, ada macam-macam, ya itu reward pemain. Jadi ya kan? Pak Erik pertanyaan akan berapa banyak lagi naturalisasi bisa jawab, tergantung talent pool yang ada. Dan kenapa contoh misalnya. Tapi Pak Erik waktu itu kalau nggak salah pernah mengklarifikasi akan menaturalisasi 150 pemain, itu ya, hoax. Itu yang saya bilang masa menaturalisasi 150. Ya kan kemarin tim nasional U23 kita ada 4 pemain, yang lain pemain Indonesia. Maksudnya dalam tempo yang sesingkat itu bukan 150 saya pemain. Bicara kalau. Tapi Pak Erik maaf, saya ingin klarifikasi. Jadi proses naturalisasi ini adalah juga bagian dari jangka panjang. Yes. Bukan hanya sekedar untuk tambal sulam supaya juara di realita di dunia seperti itu. Terdekat. Realita di dunia seperti itu. Ada pemain Inggris tiba-tiba jadi tim nasional Jerman sekarang. Emang seperti itu gitu. Tinggal kesempatannya kita tadi harus punya program yang baik. Ada grassroots, ada liga, ada tim nasional. Sekarang kita bicara kembali, misalnya contoh nih, saya akan setback sedikit. Kembali untuk U17, U20. Ya, kita lagi siapin nih. Coach Indra, Coach Nova lagi mempersiapkan. Kenapa? Kalau ini terputus U23 kita, belum tentu, kan tadi saya bilang generasi emas, ini belum tentu U20, U17 kita generasi emas juga. Ya. Tapi apakah gara-gara itu kita terlena hanya tim ini yang bawahnya nggak disiapin? Nah ini nggak boleh. Nah, karena U17, U20 itu sebenarnya anak tangga. Dan gini,
kejuaraan dunia sepak bola, FIFA sudah memutuskan sekarang yang U17 tiap tahun. Dan U20-nya 2 tahun sekali. Jadi kalau kita tidak berpacu dengan dunia, sepak bola kita makin ketinggalan. Iya Pak Erik, tapi gini Pak Erik, ada juga misalnya melihat bahwa kita ini selalu merasa ingin harus selalu juara, bukan salah gitu. Enggak. Ya itu, tetapi sebenarnya yang harus diperbaiki adalah bagaimana kompetisi, perbaikan dengan di liga-liga. Setuju. Yang dikhawatirkan adalah kita mengejar sesuatu yang di jauh di sana, tetapi PR yang paling besar kita tidak kerjakan. Pak Erik sendiri ST sendiri kan dia mengeluhkan juga, bukan mengeluhkan, tetapi mengatakan bahwa saya sudah mengatakan berkali-kali Liga Indonesia harus kuat. Ini adalah bagian dari penghargaan dia pada Liga Indonesia sehingga memberikan dampak positif pada performa tim Indonesia. Kan tapi tidak mudah karena jadwal Liga sendiri juga tidak bisa selalu ada. Bisa selama kita komit kapan Liga bermain, kapan FIFA Matchday, kapan tim nasional bermain dan lain-lain. Kita harus duduk. Itu nggak mungkin sekarang kalau kita berdebat ya tidak dengan tadi program yang sama untuk menyeluruh, nggak mungkin. Dan bahkan ingat loh, kita tuh ada peraturan liga yang berjalan tahun ini, ingat klub liga harus memainkan satu pemain di timnya U23 minimal 45 menit. Ada aturan itu, tidak ada di negeri lain. Itu artinya apa? Ya kita membangun juga tadi grassroots. Nih untuk liga tahun depan saya udah bilang. Saya mau di Liga 2 ada 2 pemain U20. Di Liga 1 ada pemain U22. Bicara soal pemain Pak Erik, tidakkah sebenarnya hal yang perlu juga, misalnya pertanyaan ini lebih kepada harapan pada Pak Erik untuk melakukan pembenahan. Bagaimana bibit-bibit itu sudah harus dibina, sekolah bola, akademi bola, pemain bola yang dipersiapkan. Kalau misalnya kita menyandingkan dengan Jepang dengan penduduk yang 2 kali masih di bawah kita, dia pemain bola yang terdaftar itu kalau nggak salah bisa sampai 800, di kita hanya 300. Ini menunjukkan bahwa kita tidak cukup aware atau kita tidak cukup memiliki perhatian untuk membina bibit-bibit ini sejak awal. Tidak. Kalau kita lihat di seluruh dunia yang namanya federasi fokus kepada tim nasional. Liga itu dikelola secara profesional, ada campur tangan daripada stakeholder private sector. Bagaimana grassroots itu people, masyarakat. Tinggal bagaimana kita sebagai PSSI mensinkronisasikan semua keinginan stakeholder menjadi satu kalender besar. Tidak mungkin kita membangun sepak bola kita hanya PSSI sendiri, nggak mungkin mampu. Ya. Saat ini saya sudah raise hampir ratusan miliar buat sepak bola Indonesia dari private sector. Makanya kemarin Pak Jokowi bilang, apa yang saya bisa bantu lagi? Pak, bantu lagi Pak. Hari ini kalau salah satu diskusinya, ya saya ketemu dengan Bu Sri Mulyani juga salah satu, Bu, uang bolanya bisa diturunin nggak Bu? Gitu. Karena nggak mampu gitu. Karena jadi kalau gitu Pak Erik akan bilang ya kalau misalnya keinginannya supaya memperbaiki kompetisi di daerah, itu PSSI angkat tangan. Harus sama-sama, nggak bisa hanya PSSI. Kita ada Asprof, ada klub, ada pemerintah daerah, ada sekolah-sekolah. Saya bicara sama Pak Nadiem. Pak Nadiem, kalau di Amerika itu liga sekolahnya yang kuat. Indonesia bisa nggak coba gitu. Ini membangun sepak bola Indonesia itu perlu keterlibatan stakeholder yang lebih besar. Ya. Nah kita ini yang kita lagi perbaikin. Ya sama, kalau kita bicara Pak Erik gimana liganya? Lah liganya itu PSSI cuma punya saham 1%. 99% klub. Yang kita punya hak di liga itu apa? Wasit harus diperbaikin, kalender harus kita bisa lakukan. Itu terjadi. Nah, Elite Pro Academy, saya udah minta Elite Pro Academy klub-klub harus membina. Ya, tapi kan hari ini klub-klub dengan kemampuan finansialnya, kita jangan salahin klub juga. Dia hanya memakai sistem kompetisi yang pendek untuk Elite Pro Academy-nya. Pak Erik juga kemudian melihat ada sesuatu yang diharapkan pada Pak Erik
untuk memperbaiki sepak bola sejak dari awal itu too much to ask? Enggak, kita akan coba perbaiki. Tapi gini, bertahap. Tahun ini kita fokus tim. Ini pertama kali loh sih. Tim nasional ini training center U17, U20, U23 senior berjalan secara bersamaan. Tim nasional putri U17 akhirnya terbentuk. Ini tim senior putri akan uji coba pertama kali lawan Singapura di Indonesia tanggal 28. Terus main di Bahrain, uji coba juga. FIFA Matchday. Kapan kita dengar tim nasional putri ikut FIFA Matchday? Kayaknya udah lama deh. Ya, tapi ini kembali tim nasional yang kita prioritaskan. Tapi untuk membangun grassroots liga kita perlu stakeholder sama-sama. Nggak mungkin kita. Sama-sama. Saya nggak mau cuci tangan, saya nggak mau balik badan. Nah itulah kenapa kalender, program, komitmen kita harus benahi satu-satu. Cuman tahun ini saya mau tim nasional dulu. Dan saya udah buktikan. Tim nasional semua punya TC, ya sudah bertanding. Paling ya kan? tidak itu menjadi KPI Pak Erik Iya. sebagai ketua PSSI. Memang tim nasionalnya. Nah baru tahun ini, tahun kemarin, tahun ini saya mulai bicara sama Liga. Oke. Gitu. Ya. Ada harapan besar pada Pak Erik. Karenanya Pak Erik ini identik dengan pembenahan PSSI dan membuahkan hasil yang memang memberi harapan bahwa sepak bola kita bisa bagus. Jadi pertanyaannya Pak Erik, seorang Erick Thohir fokus saja benerin sepak bola dan tidak perlu ada di kabinet mendatang.